lagi bersama saya Ana Nur di Podes, Podcast Pojok Desa, tempat di mana kita membahas segalanya tentang inovasi, peluang usaha dan kemajuan untuk desa. Kali ini kita akan diskusi santai, ngobrol santai bersama Bapak Suprapto. Halo Pak. Kembali. Beliau dari bukan praktisi ya, pengusaha di bidang hidroponik. Nah, bisa dilihat di belakang nih teman-teman nih. Nah, kebunnya yang super hijau sekali, pas dengan tema kita yang masih tentang ketahanan pangan. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Oke, siap. Jadi ini nih Pak, Bapak kan sudah lama berkecimpung di dunia hidroponik nih Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan Pak, apa itu hidroponik mungkin Pak? Baik Bapak Fitri. Hidroponik itu adalah menanam tanaman yang menggunakan air dan tidak bersentuhan dengan tanah. Jadi kita bebas dari tanah. Jadi hidroponik itu hanya mengalirkan air yang berkandungan nutrisi di dalamnya. Jadi perbedaan hidroponik dengan petani hidroponik dengan konvensional adalah hidroponik menggunakan air, sedangkan konvensional itu berhubungan dengan tanah. Berarti dari penjelasan Bapak tadi itu kelebihan antara budidaya tanaman dan hidroponik itu apa Pak? Secara perbedaan secara visualnya, secara di lapangannya, kalau hidroponik itu kelebihannya adalah yang pertama panennya lebih cepat. Yang keduanya kita tidak terlalu kotor karena tidak berhubungan dengan tanah. Terus kemudian tanamannya lebih sehat, panennya lebih cepat. Terus kemudian modalnya pun mungkin dibilang ya cukup terjangkau oleh kita semuanya. Kalau untuk tanaman konvensional itu kita berhubungan langsung dengan tanah. Kita ya kalau zaman sekarang kan milenial ini kalau berhubungan dengan tanah itu katanya sih agak kotor ya. Terus dari sisi tanaman pun mungkin kurang higienis. Jadi banyak sekali sekarang pelanggan-pelanggan kita nih menggunakan tanaman hidroponik karena tanamannya lebih sehat gitu. Oh iya. Kemudian bisa memanfaatkan lahan gitu Pak ya? Betul. Memanfaatkan lahan yang sempit gitu. Betul. Bisa nih Pak diceritakan pertama kali Bapak terpikir untuk usaha hidroponik ini seperti apa? Baik. Untuk pertama kali saya menanam hidroponik ini pertama itu melihat di YouTube ya, melihat di media sosial itu cocok sekali nih kita terapkan hidroponik ini karena melihat dari lahan itu tidak terlalu luas. Karena saya melihat kebun saya yang ini kan lahannya juga tidak terlalu luas, kita manfaatkan. Nah, terus kemudian saya mencoba-coba dari pertama kali itu hanya sedikit aja, hanya kurang lebih 200 lubang tanam. Kemudian saya coba juga menjualnya. Menjualnya ini kok banyak sekali peminatnya. Nah, jadi begitu dari hasil percobaan berhasil, terus kemudian penjualannya mudah, peminatnya banyak. Nah, akhirnya tergugahlah hati saya untuk mengembangkan ini usaha saya ini. Jadi akhirnya sampai seluas ini kebun saya. Gitu. Gitu. Ini kan tema kita ini tentang ketahanan pangan nih Pak, yang mana jadi program dari pemerintah pusat kan untuk menjaga stabilitas pangan di desa. Ini dari hidroponik ini sendiri sebenarnya mungkin bisa jadi peluang usaha juga. Bisa dikasih gambaran atau estimasi perhitungan gitu lah Pak untuk memulainya. Ini untuk bumdes kita di Kobar ini gimana? Baik,
Untuk kebun hidroponik ini sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Yang pertama bisa dijadikan sebagai pemasukan untuk kebun pribadi atau rumahan. Terus kemudian bisa juga dijadikan lahan bisnis. Nah, kalau kita bicara masalah bisnis, kebun saya ini kan termasuk kategori itu kebun hidroponik yang berbasis industri. Dalam artian industri ini sudah fokus dan mengacu pada bisnis. Jadi bisnis yang menghasilkan. Nah, kalau kita diterapkan di desa, itu mungkin sangat cocok sekali ya. Karena secara hitung-hitungan estimasi biaya pun ini bisa dibilang bisa terjangkau dan modal agak kecil juga bisa, tergantung lubang tanam yang kita tanam. Kalau untuk dari bisnis, ini bisa juga dijadikan sebagai pemasukan yang rutin. Artinya bisa dipertanggungjawabkan untuk pengelolaannya. Misalnya mulai dari pembuatannya, perhitungannya seperti apa, terus kemudian penjualannya seperti apa, terus kemudian nilai dari penjualan keuangannya seperti apa. Dan yang terakhir itu yang penting adalah siklusnya. Siklus itu artinya tidak terhenti di jalan aja. Jadi kalau di kebun saya ini kita manajemen kebunnya sudah tertata rapi, jadi panen setiap hari bisa. Banyak juga kebun yang lain itu panen hanya sekali. Kalau punya saya ini sudah saya manajemeni, jadi panen tiap hari. Nanti kami jelaskan juga, misalnya mulai dari tanam sampai apa-apanya nanti ada penjelasan begitu. Untuk memulai ini dulu Pak, pertama kali modal awalnya itu berapa? Terus dari modal itu untuk apa aja Pak? Terus ke keuntungan hasil jualnya berapa itu mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman desa. Baik. Kalau kita memulai dari kebun hidroponik ini, kalau bisa jangan besar ya. Jadi kita mulai dari ya kalau untuk tahap pertama bisa dimulai dari misalnya 320 lubang tanam atau dari 2 meja dewasa, 1 meja remaja dan semai. Kalau untuk perhitungan kasarnya, untuk estimasi biaya, kalau untuk 320 lubang tanam, itu kurang lebih biayanya sekitar 6.300.000 sampai 6.500.000. Dengan estimasi sebagai berikut, untuk penjualan itu kita satu picis atau satu tanaman itu dihargai 6.000. Jadi 6.000 kalau dikalikan 320 ya sekitar 1.900.000 sekian. Nah, untuk biaya operasionalnya itu estimasinya sebagai berikut. Misalnya nih, bahan-bahan yang untuk tanam itu seperti bibit, kemudian rock wool, terus nutrisi, terus kemudian plastik, listrik, air. Dalam satu siklus, satu tanaman itu biayanya kurang lebih sekitar dua ribuan, 2.000 sampai 2,5. Jadi kita masih ada keuntungan itu sekitar 3.500 sampai 4.000 loh. Jadi kalau dikalkulasikan ya hampir 150% dalam satu tanaman itu. Satu tanaman. Harga estimasi satu tanaman 6.000. Nah, terus kemudian untuk biaya modal ya. Biaya modal tadi kalau kita mulai dari yang kecil 320 lubang tanam, itu kalau dalam 1 bulan kan dari biaya apa namanya tadi, biaya produksi sama penjualan itu kurang lebih masih ada sekitar 1.200.000-an. Jadi 1.200.000 itu kalau dikalikan 12 bulan ya kurang lebih hampir
14 sampai 15 juta. Nah, dikurangi biaya biaya modal itu kan tadi kurang lebih 6,5 juta. Jadi untuk break even point-nya itu kalau hitungan saya tidak sampai 1 tahun sudah balik modal. Terus kemudian untuk keperluannya nih. Nah, untuk keperluan ini ya bisa dijadikan sebagai usaha sampingan, bisa juga dijadikan sebagai usaha utama. Nah, tergantung kita memanajemennya seperti apa. Karena itu hitungan saya tadi, ini cukup potensial sekali, karena ini bisa dijadikan lahan bisnis yang utama. Gitu. Oke. Apa namanya, dari awal dulu itu Pak, analisis kelayakan usahanya untuk hidroponik ini seperti apa Pak? Untuk analisis usahanya, jadi seperti ini. Kita untuk tanam hidroponik khususnya yang di saya ini kan ada beberapa jenis ya. Yang utama saya adalah selada air, kemudian sawi pakcoy. Nah, itu untuk analisis usahanya saya menggunakan analisis SWOT. Ya, SWOT itu artinya kalau bahasa kasarnya itu bahasa petaninya itu bisnis yang menguntungkan semuanya. Nah, jadi gitu. Jadi analisisnya kita nih modal kecil untung besar. Itu yang kita pegang. Modal kecil untung besar. Modal kecil untung besar. Tapi tidak menutup kemungkinan risiko tetap ada. Namanya usaha tetap ada. Cuma kita harus meminimalisir kerugian-kerugian seperti apa. Contohnya nanti misalnya kayak ada serangan hama, ada penyakitnya, gagal panennya seperti apa. Jadi kita harus meminimalisirnya. Itu untuk resiko ya Pak ya. Betul. Spill tipis-tipis nih sudah. Iya. Mohon maaf nih Pak. Ini kalau boleh tahu nama ini usaha hidroponiknya apa? Mungkin nanti teman-teman desa mau bertemu dengan bapaknya untuk bertanya lebih lanjut atau mau belanja juga nih. Tadi ada apa Pak? Hidroponik, hidroponiknya selada air pakcoy, terus seledri sama bawang pre. Oh, seledri sama bawang pre. Iya. Bisa disebutkan Pak nama ini, nama tempatnya? Untuk kebun saya namanya tuh Erina Hidroponik Farm. Jadi lokasinya di Jalan Ahmad Wongso nomor 50, RT-nya 19, RW-nya 03, kelurahannya Madurejo, Kecamatan Arot Selatan, kabupatennya Kota Waringin Barat, kotanya Pangkalan Bun, provinsinya Kalimantan Tengah. Lebih rincinya lagi mungkin yang teman-teman area Kota Waringin Barat nih, Bundaran Tembalu ya teman-teman ya, dekat dari situ. Nah, oke, balik lagi Pak, untuk analisis kelayakan tadi sudah. Mungkin bisa di ini dulu Pak. Iya, terima kasih. Dulu kita, Pak. Terima kasih. Ngeteh. Ya, ngeteh. Nah, ini sudah dijelaskan tadi sama Bapak cerita sukses awal mulanya apa, terus estimasi perhitungan untuk bagi yang memulai seperti apa. Ini lanjut ke tahapan Pak. Tahapan untuk memulai hidroponik ini untuk pemula nih. Nah, nih, kebetulan kan teman-teman di desa nih, teman-teman BUMDes terutama, itu banyak sekali yang belum punya pengalaman di bidang hidroponik Pak, di Kobar ini. Mungkin bisa diberi Pak arahannya tahapan untuk hidroponik bagi pemula seperti apa? Tahapan-tahapan untuk memulai hidroponik itu yang pertama adalah kita harus menguasai ilmunya dulu. Kunci pertama adalah ilmunya, ilmu hidroponik. Kita punya modal, punya lahan, kalau ilmunya tidak mumpuni, ya tidak akan jalan. Nah, terus yang keduanya, kita harus mengerti pasar. Jadi setelah kita memproduksi nanti, menjualnya harus kemana? Betul, ke masyarakat. Dijualnya kemana? Jadi manajemen penjualannya kemana kita? Sasarannya kemana? Nah, terus yang berikutnya, setelah berjalan, kita harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan hidroponik juga untuk menjalin ini. Nah, kalau untuk bermula, kita bisa memulai nih, mulai dari sedikit aja dulu. Misalnya dari
sekitar 2 meja lubang tanam yang dewasa, kemudian dari 1 meja lubang remaja dan semai. Nah, dari mulai kecil itu tadi kita analisa juga bagaimana perkembangannya. Kalau bagus nanti bisa ditambah sampai ribuan bahkan itu. Jadi kita mulai dari kecil dulu aja mulainya. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan memulainya, tahapan mulai bercocok tanam berhidroponik ini nanti pertama kita siapkan yaitu mulai dari potong rock wool, kemudian menanam benihnya, kemudian cara menyimpannya seperti apa, terus kemudian cara memindahnya ke remaja seperti apa, kemudian memindah ke pendewasaan seperti apa, terus panennya seperti apa, membungkusnya seperti apa, menjualnya seperti apa, semuanya ada bisa dipelajari. Oh gitu. Bapak mungkin bisa itu kan Pak, memberikan pelatihan tentang hidroponik gitu Pak? Insya Allah bisa. Cuma berarti, dengan catatan ya, sepengetahuan saya aja. Kalau istilah-istilah dalam hidroponik kita ya juga tahu. Cuma kalau kita bahasa petani ya sedikit banyak tahu saya. Insya Allah siap. Kita bisa menghubungi kemana Pak? Barangkali teman-teman desa ada yang mau berguru ke Bapak Suprapto, kita bisa menghubungi kemana ini Pak? Baik. Atau langsung ke sini atau gimana? Bisa nanti menghubungi nomor kontak person saya, Pak Suprapto, dengan nomor 0853 5006 2627. Nah, nih dari cerita awal Bapak memulai hidroponik sudah Bapak sampaikan, estimasi perhitungan modal awal sampai keuntungan juga sudah. Yang namanya seperti Bapak singgung tadi di awal-awal, yang namanya berbisnis, berusaha pasti ada resiko. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak, resikonya kalau di teknik hidroponik ini seperti apa? Baik. Untuk tanaman hidroponik ini tidak terlepas juga dari ada risikonya. Semua bisnis pasti ada risiko. Salah satu risiko di hidroponik ini yang pertama adalah hama. Hama ini yang sudah saya sering alami selama saya 5 tahun berkecimpung di bidang hidroponik ini adalah hama. Hama yang paling sering menyerang tanaman hidroponik khususnya selada itu adalah hama ada namanya kutu kebul itu. Terus kemudian di musim penghujan itu ada namanya mata kodok atau jamur. Kemudian dari sisi penyakit itu ada penyakit namanya busuk akar, busuk batang. Ini yang menjadi momoknya dari semua petani hidroponik. Nah, jadi kita harus bisa juga mengantisipasi dari hamanya sendiri maupun dari penyakitnya sendiri. Nah, gitu. Oh gitu. Ya. Dari resiko tadi yang sudah Bapak jelaskan nih, kalau dari faktor lingkungan sendiri Pak, misalnya ini kan punya Bapak di area dataran nih. Kalau misal di area rawa atau bergambut itu bagaimana Pak? Apakah ada faktor resiko sendiri? Baik. Risiko yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat menentukan sekali, terutama adalah kelembapan. Kalau kita terlalu lembab, sudah dipastikan nih, itu banyak penyakitnya terutama adalah di mata kodok. Maka mata kodok ini adalah berbentuk jamur, penyebarannya lewat udara. Jadi kita harus menjaga lingkungannya, terutama kelembapan. Nah, terutama lingkungan, jadi diusahakan kalau kita memulai ini adalah harus bersih dari rumput, dari macam-macamnya. Terus kemudian adalah dari air baku. Air bakunya ini harus kita jaga. ppm-nya, TDS-nya, pH-nya, semua yang harus kita jaga. Nah, itu dari aspek teknisnya. Teknisnya ya. Kalau yang dari non teknisnya Pak, resikonya sendiri ada apa enggak? Kalau dari non teknisnya ya kita di sisi manajemen penjualan.
Visi manajemen ini karena di Palembang ini sekarang lagi banyak-banyaknya pertanian hidroponik, ya kita kalau pas lagi panen raya itu sisi teknisnya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang bersaing dengan petani lain. Jadi kita harus pintar-pintar mengesihati menjualnya kemana gitu. Oh, berarti harus digencarkan lagi dari segi pemasarannya. Pemasaran itu dari sisi resiko non teknisnya. Oh iya. Jadi tantangan juga nih bagi teman-teman Betul. bisnis. Jadi dari sisi marketingnya memang harus lebih diperkuat lagi. Betul. Ya. Apalagi bisa lewat sosmed ya Pak ya. Lebih baik lagi. Ini mungkin usaha Bapak ada di pemasaran dipasarkan lewat sosmed apa gimana Pak? Kalau di media sosialnya kita di Google ada, di Instagram juga ada, di Facebook juga ada. Oh, ya gitu. Ada. Oh, berarti ada ya di sosmed. Ada. Mungkin bisa ini Pak, apa namanya? Istilah-istilah hidroponik tadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi yang mau Bapak jelaskan. Apa itu, Pak? Baik. Kita sebagai petani hidroponik kita harus tahu lah istilah-istilahnya yang umum yang kita hadapi di terutama bagi petani. Yang pertama itu adalah seperti untuk media tanam. Media tanam itu bisa berupa rock wool atau juga berupa spon. Terus kemudian ada nutrisi. Nah, nutrisi ini adalah yang berperan penting sekali karena sumbernya kehidupan dari tanam hidroponik ada di nutrisi. Nutrisinya ini ada dua, namanya nutrisi A, B mix. A dan B kemudian di mix dijadikan satu. Kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam nutrisi A, B mix itu banyak sekali. Terus kemudian ada istilah kita mau nanam hidroponik ini berbentuk apa. Jadi jenis-jenis tanaman hidroponik ini macam-macam. Kalau di kebun saya ini menggunakan namanya sistem NFT. NFT itu dalam bahasa petani kami adalah airnya nutrisi itu mengalir tipis kayak film. Itu NFT. Ada juga namanya sistem DFT. DFT itu airnya menggenang, ya, tapi mengalirnya pelan. Terus ada juga istilah sistem WIC atau pakai sumbu itu, dan macam-macam. Ada aeroponik, aquaponik dan macam-macam. Terus kemudian ada istilah ppm. ppm itu adalah kepekatan dalam nutrisi itu. Nah, kemudian ada pH. pH itu adalah untuk mengetahui keasaman airnya. Nah, itu yang penting sekali. Nah, kemudian ada kita istilah bolting. Bolting itu tanaman itu belum waktunya panen, tapi sudah membunga. Itu karena stres dan macam-macam. Terus ada istilah kutilang. Kutilang itu kurus, tinggi, dan langsing. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Kalau kutilang itu karena kekurangan sinar matahari. Karena kita apa? Syaratnya hidroponiknya adalah harus tercukupi sinar matahari. Simatnya harus full. Tidak boleh terhalang oleh Nah, itu syaratnya. Terus kemudian ada istilah lagi itu pestisida, fungisida, ya. Nah, itu. Jadi istilah-istilah itu yang utama di apa namanya ini di hidroponik. Nah, itu. Terus dari sistem tanaman kita untuk menanam ini ada beberapa media juga, bisa menggunakan namanya pipa paralon PVC itu. Ada juga bisa menggunakan pakai talang hujan itu yang kita modif. Ya. Kalau punya saya ini campuran. Bisa kita menggunakan pipa paralon 2,5 in atau juga yang pakai talang hujan. Gitu, Pak.
Ini punya Bapak ini kan hidroponiknya tipenya yang horizontal Pak ya. Maksudnya tanamnya, pola tanamnya. Pola Kalau tanamnya pakai NFT. Oh, NFT. NFT jadi airnya itu mengalir tipis, setipis film. Tipis Film ya. Saya Jadi pernah, jadi mohon maaf. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan NFT dan DFT itu banyak sekali nih. Kalau NFT sepengetahuan saya selama saya berkebun ini pertumbuhannya itu lebih cepat dibanding dengan DFT. Cuma kekurangannya kalau listrik mati, nah ini kita kalau misalnya nggak punya cadangan suplai listrik, layu dan mati. Kalau kelebihan DFT itu kalau listrik mati masih bisa bertahan beberapa jam karena air nutrisinya masih tergendang di dalam pipa. Ya. Faktor risiko nambah lagi ini listrik Pak ya? Iya, listrik ya. Itu berarti resiko dari sisi teknisnya. Betul. Oke, saya tuh pernah lihat tapi di media sosial aja Pak. Media tanam hidroponik mereka ini ada yang horizontal gini, ada yang vertikal gitu. Betul. Nah, dan itu apa namanya tanamannya itu hasilnya tuh wah menggoda, subur amat sangat subur. Gitu, Pak. Baik. Itu apakah sama resikonya, pola tanamnya atau bagaimana atau ada perbedaan gitu? Baik. Kalau untuk sistem tanam, kalau punya saya ini kan horizontal ya. Pakai sistem NFT. Tapi kalau bisa dilihat yang lainnya, ini punya saya kan ada di pagar-pagar saya kelilingi semua nih. Nah, ini pakai horizontal. Cuma saya selipkan, ini namanya piramid. Nah, jadi piramidnya berbentuk gini. Jadi tidak lurus. Kalau lurus itu ada risikonya. Nanti tanaman yang di bawah itu terlindung oleh sinar matahari. Jadi kurang maksimal pertumbuhannya. Jadi karena saya ini memanfaatkan lahan yang ada, jadi punya saya ini campuran. Ada yang sistemnya horizontal, NFT, ada juga yang piramid menggunakan saya lahan-lahan di pagar-pagar saya. Nah, kelebihan kekurangannya tetap ada. Cuma kalau saya sarankan, kalau untuk petani-petani mula, silahkan menggunakan namanya sistem NFT. Jadi pakai horizontal ini. Ya. Cerita sukses sudah, tahapan sudah, analisis kelayakan sudah. Berarti catatan untuk teman-teman BUMDes yang berminat di ketapangnya di bidang hidroponik ini, tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Suprapto bahwa mulai dengan yang kecil dulu Pak ya, 320 lubang tanam. Jadi dan lingkungannya itu dipastikan juga bebas dari rumput-rumputan. Terus habis itu kelembapannya dijaga, air bakunya dijaga. Air baku ini Pak apakah harus yang benar-benar bersih atau misalnya ada desa yang pasokan air utamanya itu dari rawa gitu. Balik lagi nih kita nih Pak. Iya. Kalau untuk air baku ya, ini bisa menggunakan air PDAM, bisa menggunakan air sumur. Yang bagus lagi sebenarnya itu adalah air hujan. Air hujan itu untuk ppm-nya sangat bagus. pH-nya juga sangat bagus. Kayak gitu. Untuk air bakunya. Iya. Jadi air hujan yang bagus, murah, meriah. Iya. Berarti selain dari pH itu tadi, yang faktor utama untuk air bakunya itu adalah ppm-nya. Kepekatan nutrisinya harus kita jaga. Air hujan ya, berarti air rawa itu tidak masuk gitu Pak. Ya. Mungkin pH mungkin ya, tapi kalau hasil tesnya nih. Betul. Kalau air rawa mungkin nanti pengaruh ada di pH. Karena tanaman hidroponik ini selama saya berkecimpung ini ya, itu terpengaruh dua. Masalah air baku, terus kemudian ppm dan pH-nya. Kalau kita menggunakan air rawa, pH yang distandarkan adalah 5,5 sampai 6,5. Kalau kita menggunakan air rawa, pH-nya tinggi, kemungkinan hasilnya kurang maksimal.
contoh aja ya teman-teman ya, saya bertanya tentang pH untuk air rawa itu, contoh saja. Untuk pasokan air bakunya sudah dijelaskan oleh Bapak. Apa namanya? Bapak ini apa perlu memerlukan tenaga Pak untuk membantu merawat ini? Baik, kalau untuk tenaga kerja untuk tanaman hidroponik saya ini karena ada 4.000 lubang tanam, jadi ini saya tangani saya, istri saya, ada juga keluarga saya satu. Jadi ini 3 orang penanganannya nih, mulai dari penanaman sampai ke penjualannya. Oke, berarti untuk tenaga nih sebenarnya dibutuhkan juga gitu Pak ya? Sangat dibutuhkan. Oh, sangat dibutuhkan teman-teman. Mungkin teman-teman BUMDes nanti mau di hidroponik ini itu tadi tenaga juga. Kalau perlu info lebih lanjut lagi bisa di apa namanya diketik di kolom komen ya, nanti bisa kita bantu jawab. Gimana? Baik, mungkin itu Pak ya yang sudah Bapak jabarkan dari awal, mulai dari definisi, estimasi untuk pemula yang mau hidroponik, buka peluang usaha di hidroponik ini, tantangannya, resikonya, sudah dijabarkan oleh Bapak. Jadi itulah pentingnya apa namanya perencanaan yang matang di awal. Kemudian untuk apa namanya selanjutnya tinggal teman-teman desa aja nih gimananya. Oke, kita sudah. Kita sudahi sampai di sini dulu Pak. Terima kasih diskusinya. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga, sudah berbagi ilmunya, sama-sama, informasinya, dan mungkin itu tadi Pak. Siapa tahu teman desa mau apa namanya menghubungi Bapak untuk pelatihan atau ilmu. Siap. Kita hubungi Bapak. Nanti kita kasih kontak personnya di bawah ya. Bapak mungkin ada punya itu Pak. Contoh proposal kelayakan usaha mungkin nanti bisa kami tampilkan di kolom deskripsi. Nanti kita siapkan. Oke, siap. Ya teman-teman ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sekian Podes kita hari ini. Nantikan episode selanjutnya. Salam desa, salam hijau. Mari hidup sehat dengan ketahanan pangan di desa. Terima kasih Bapak. Sama-sama.